Ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatik. Amma ba'du. Kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Terlebih kita semua masih diberikan kenikmatan untuk diberikan waktu bersama dengan Al-Quran. Mulai kita bisa memiliki waktu banyak menambah hafalan Quran, murojaah Quran, dan bahkan kita berusaha untuk mentadabburi dan memahami Al-Quran. Ini waktu yang sangat mahal. Tidak semua, setiap kita, teman-teman kita, sahabat kita diberikan kesempatan yang sama. Artinya kesempatan ini betul-betul mahal harganya dan tidak bisa dinilai secara materi. Sekalipun disuruh milih misalnya, mau nggak diberikan uang 100 juta tapi nggak usah baca Quran, nggak usah ngapalin Quran, tapi silahkan hidup senang-senang dan hidup di luar yang jauh dari tempat-tempat kebaikan. Artinya kalau sudah seperti itu di tempat-tempat yang kemaksiatan, tentu bagi kita tidak mau. Apa artinya uang 100 juta, ya kan? Apa artinya sekalipun ada tambahan lagi 1 miliar, tapi nggak usah sholat, nggak usah ngapalin Quran, nggak usah mesantren misalnya. Tentu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang komitmen, tidak itu yang menjadi tujuannya. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi hamba yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pilihan-pilihan itu bagi orang-orang yang beriman adalah jauh dan tidak harus dipilih. Tidak ada artinya dan tidak ada gunanya dunia diganti dengan pilihan yang kemudian kita malah jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah, kita jauh dari tuntunan Al-Quran. Maka itulah yang menjadi salah satu hal yang harus kita syukuri. Jadi kalau kita menghafal Quran adalah berangkat dari kita memiliki keimanan. Orang-orang yang menghafal Quran, mau nggak mau dia harus membaca kalimat-kalimat Al-Quran. Karena yang dihafalkan adalah Al-Quran, bukan komik, bukan buku yang tidak ada pahalanya. Karena sudah dipastikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya pasti dapat. Bahkan setiap huruf Allah bagi pahalanya 10 kebaikan. Pasti orang semalas apapun ketika dipaksa membaca Al-Quran, maka Allah akan bagi itu pahalanya. Pahala tersebut tentu kita tidak bisa menghitung nilainya. Satu huruf 10 kebaikan, berkali-kali kebaikan tentunya. Jadi tidak ada lagi yang kemudian kita ragukan ketika kita sudah niat, sudah memiliki cita-cita yang kuat, sudah memiliki komitmen yang sangat
tidak bisa diganggu gugat lagi, maka yang harus ditanamkan adalah bagaimana hafalan Quran bisa 30 juz, bisa dibaca, bisa ditasmi, bisa ditilawahkan dan bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan. Itu yang paling penting. Memang bagi seorang penghafal Quran tidak ada pilihan lain kecuali waktunya adalah Al-Quran. Setiap detiknya, setiap menitnya Al-Quran. Dan bahkan ketika Al-Quran sudah memiliki kesan yang sangat mendalam bagi jiwanya, bagi hatinya, itu betul-betul tidak akan pernah mau kehilangan sehari pun tidak murojaah, dan rugi karena Al-Quran sudah mendalam, sudah mendarah daging. Terus bagaimana caranya agar Al-Quran itu bisa mendarah daging, Al-Quran bisa betul-betul berkesan di dalam jiwa kita? Maka kita harus cerdas memilih waktu di mana waktu tersebut sudah sering dibaca atau sudah sering diulang-ulang. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam membaca Al-Quran itu sangat mengisi jiwa dan lebih berkesan. Jadi beda kalau kita menghafal Quran di waktu malam, kita murojaah di waktu malam, di sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa? Jam 2, setengah 3, jam 3 kita mulai menghafal, kita mulai murojaah. Itu sangat berkesan dan mengisi jiwa. Terus ada pertanyaan, saya dari dulu menghafalkan Quran kok gak berkesan-berkesan ya, kenapa? Jawabannya adalah rubah manajemen waktunya, berganti dari mulai menghafalkan di waktu pagi atau di waktu siang atau di waktu sore, rubah waktu menghafalnya diganti waktu malam, di sepertiga malam setelah tahajud, kemudian menghafal. Sulit tapi hilangnya juga lebih sulit. Menghafalnya sulit tapi hilangnya juga lebih sulit. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kalau sudah siang itu rame dan sebagian yang lain sibuk dengan aktivitas-aktivitas. Kalau di sekitar kita kalau sudah siang banyak lalu lintas ya, banyak suara-suara yang bising, motor dan sebagainya. Tapi ketika di waktu malam itu tenang, khusyuk, dan nanti akan berkesan ketika kita menghafal. Sulit masuknya bisa jadi, akan tetapi hilangnya juga sulit. Akan tetapi relatif dan gak semuanya sulit. Tapi yakinlah bahwa ketika memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah menghafal Quran itu tidak ada pantang menyerah. Konsentrasinya selesai 30 juz, bisa tasmi, bisa diamalkan, bahkan minimal nanti kalau sudah harus berjuang, minimal punya murid lagi 10 santri ya, minimal 1 santri, 2 santri juga boleh, yang penting punya murid. Nah itu menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang berkesan
bagi orang-orang yang sudah menikmati bacaan Qur'annya, maka tidak ada lain waktunya kecuali Al-Quran. Dalam kesempatan apapun dan dimanapun adalah Al-Quran yang selalu terus diulang-ulang. Bosan, capek itu hanya hiasan saja, hanya sebagai lewatan saja. Dengan istilah lain adalah ujian. Jadi bosan, males, capek itu hanya sebagai hiasan, atau bahasa lain adalah ujian. Kenapa dikatakan hiasan? Biar betul-betul terpupuk semangatnya. Coba sekarang perhatikan. Dari mana ada kata-kata semangat kalau tidak diawali dengan kata-kata males? Tentu awalnya ada kata males dulu, lalu kemudian nasihat yang disampaikan adalah ayo semangat. Iya kan? Maka semangat itu berawal dari males, lalu kemudian diganti dengan semangat. Nah, males itu adalah bagian dari perjalanan yang harus dilewati. Ketika kita melewati masa di mana masa itu adalah malas, maka nasihatnya tidak boleh kita berhenti di satu titik yang namanya malas. Kita harus segera, kalau misalnya dikatakan malas itu sebagai kesempatan untuk istirahat, maka kalau istirahat itu tidak boleh lama-lama, secukupnya saja. Malas itu secukupnya, lalu kemudian berangkat lagi menuju kepada semangat. Nah, konsentrasi, kalau sudah semangat berarti konsentrasi, fokus, khusyuk, dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat, kecuali targetnya sudah selesai, baru kemudian bisa. Nanti ketemu lagi dengan masa yang sama, masa yang melewati bosan gitu ya. Kita tidak boleh mengingkari itu. Ya. Kita tidak boleh mengingkari yang namanya bosan, malas, capek. Tidak boleh mengingkari, akan tetapi yang harus difahami adalah semua itu hanya sebagai persoalan yang harus dilewati dan kemudian tidak boleh berlama-lama. Ketika kita membaca Quran, kita menghafal Quran, mungkin ada perasaan-perasaan capek, ada perasaan-perasaan bosan. Ya harus difahami itu, bolehlah, silakan, nggak apa-apa. Tapi di manage. Kalau sekarang dalam hitungan hari misalnya, satu hari itu ada 24 jam. 24 jam, kemudian kita beri space waktu. Bosan cukup 1 menit, malas cukup 1 menit, kemudian capek cukup 1 menit. Jadi 24 jam itu hanya, kalaupun ada masa-masa yang demikian terus dilewati, maka kemudian hanya 3 menit saja yang boleh dipakai. 3 menit cukup gitu. Nah, itu orang hebat, itu orang cerdas, dia pandai memanage. Terus kemudian kalau ada yang mengatakan, Bi, tapi saya nggak pernah bosan, gimana? Ya bagus, berarti saya nggak pernah malas. Ya itu lebih bagus. Saya juga nggak pernah bosan tuh ngapalin. Ya alhamdulillah. Saya juga nggak pernah capek. Ya harus disyukuri, ya kan? Bi, tapi saya sering bosan, gimana? Nah, silakan di manage, diatur. Harus kapan kita bosan, harus kapan kita malas, harus kita kapan capek. Jadi cerdas memanfaatkannya, sehingga ketika melewati masa-masa itu, maka kita segera harus kontrol dan harus segera bangkit lagi menuju kepada semangat. Dan semakin hari biasanya badai itu akan semakin besar.
tantangan itu akan semakin hebat. Setannya juga akan semakin lebih kuat. Karena tugas setan itu tidak akan pernah berhenti sampai sepanjang hidup, sepanjang akhir hayat manusia. Maka seperti kita menghadapi problem ya, menghadapi misalnya ada persoalan, ada kepikiran sesuatu di rumah ya, itu harus di-manage dan tidak boleh mengganggu. Allah itu sudah membagi-bagi tugas, di mana tugas itu diberikan kepada hambanya sesuai dengan kemampuan. Orang tua kita diberikan tugas, ibu itu diberikan tugas melahirkan siapa? Kita dan saudara-saudara kita. Terus membesarkan, setelah besar direlakan untuk di pesantren, kemudian menghafal Quran. Nah, tugas sebagai anak hanya itu saja. Tugas di pesantren menghafal Quran, berkhidmat, apa yang bisa dilakukan untuk pesantren, apa yang bisa dilakukan untuk guru, apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman. Kemudian selama perjalanan itu ya sudah, tugas kita kepada orang tua adalah mendoakan. Karena tugas orang tua itu sudah berat. Jadi kita tugasnya mendoakan. Tidak boleh mencampuri dan ikut capeknya orang tua, mikir gitu, kangen apa. Itu bukan wilayah yang harus dinikmati atau harus menjadi kebiasaan gitu. Di pesantren ya sudah fokus saja, fokus di pesantren. Alhamdulillah. Jadi wilayah-wilayah yang di rumah itu betul-betul sudah bukan menjadi tugas kita untuk dimasukkan di sini atau di dalam hati. Kangen, doakan. Kemudian apa yang menjadi berat, cerita-cerita, kabar-kabar yang tidak baik, doakan. Itu saja. Sehingga nanti akan muncul di mana tugas-tugas itu akan terselesaikan dengan baik. Nah, jadi kembali lagi kepada memanage kapan kita mengelola males dan kapan juga kita mengelola bosan dan kapan kita mengelola capek. Jadi kalau misalnya kalian sedang merasa males, jangan dimarahin tuh males. Karena semakin dimarahi dia semakin panjang. Bahkan kalau perlu ajak ngobrol aja. Males, jangan lama-lama ya, mampir. Saya sebentar lagi mau semangat. Jadi jangan cuma diomongin, tapi didasari, dibalut dengan air wudu, ditambah dengan sholat sunnah, ditambah lagi dengan kita berdoa kepada Allah. Bangun spiritual yang hebat, bangun tauhid yang kuat, untuk selalu setiap masalah-masalah itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita milik Allah, karena kita yang punya adalah Allah. Jadi harus segala sesuatu itu dikembalikan lagi kepada Allah. Harus mulai dibiasakan. Apapun, kalau semua persoalan itu akan dikembalikan kepada Allah, insya Allah. Terlebih para santri itu temannya hanyalah, teman terbaik adalah Al-Quran. Allah sebagai sandaran terbaik. Allah sebagai sandaran yang terbaik. Tidak boleh kita bersandar selain kepada Allah. Ya, bersandar kepada tembok boleh nggak?
Jadi bersandar yang paling baik adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang tidak punya uang, ya ingat kepada Allah. Doakan Allah datangkan rizki lewat siapapun untuk mendatangkan rizki itu. Jadi nggak perlu capek. Kalaupun capek sebentar saja. Nggak perlu galau. Kalaupun galau sebentar saja, jangan lama-lama. Kalaupun sedih boleh silahkan, tapi nggak perlu lama-lama. Cukup sebentar saja. Jadi kalau kalian hanya punya kesempatan malas dan capek itu sehari cuma 3 menit, maka 3 menit kali 7 berapa? 21 menit. Ya. Jadi setiap minggu kalian punya waktu capek, malas, bosan itu cuma 21 menit. Selebihnya untuk waktu yang bermanfaat, untuk menghafal Quran, belajar, kemudian ya tidur kan memang sudah waktunya tidur kan, tidak dihitung malas gitu. Kecuali tidur bukan pada waktunya. Ya. Nah, sebaiknya diingat-ingat. Cukup punya waktu malas dalam 1 minggu itu sebentar saja. 1 hari berapa tadi? 3 menit. Kira-kira proporsional nggak itu? Waktu malas 3 menit. Hebat kan? Dan itu kalau bisa jangan ditawar-menawar. Jangan ada tawar-menawar. Hanya cukup punya waktu 3 menit. 3 menit kali 7 21 menit. 7 hari punya waktu malas berapa? 20. Nah itu cakep. Dan tidak ada halangan lagi untuk bisa memberi kesempatan kepada kita yang namanya malas. Hindarilah kata-kata malas itu. Malas kalau bisa dengar saja, kalau bisa jangan, apalagi sampai melakukan. Nah selanjutnya yang mau Abi sampaikan adalah kita menghafal Quran itu tujuannya adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Selain kita ingin mendapatkan ridho Allah, tapi kita akan memiliki akhlak sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Orang yang sudah memiliki hafalan secara syariat, dia akan lebih mudah dekat kepada Allah, dan jauh akan lebih sulit ketika dia mau berbuat maksiat. Jadi seorang penghafal Quran itu peluangnya lebih sangat dekat kepada Allah daripada dia harus misalnya ada kesempatan dia berbuat maksiat. Itu jauh peluangnya. Karena tidak ada mindsetnya, tidak ada pikirannya itu maksiat. Yang ada di dalam pikirannya adalah Allah. Sekalipun dia berkata yang tidak baik, sangat dihindari bagi seorang penghafal Quran. Nanti akan dirasakan kalau Al-Qur'annya betul-betul sudah mendarah daging. Jadi tidak gentar dalam menghadapi tantangan, ya. Tidak sulit dalam menghadapi rintangan. Akan mudah saja dalam melewati semua itu. Bahkan ketika menghadapi masa-masa yang sulit, maka Al-Qur'anlah sebagai waktunya. Jadi yang sulit-sulit tadi hanya selintas saja.
tidak menjadi kepikiran, tapi yang terpenuhi adalah Al-Quran. Kemudian akhlaknya semakin baik, itu dampak. Adabnya semakin mulia. Dan makanya sekarang ini banyak orang yang sangat semangat sekali menghafalkan Quran, tapi lupa dengan nilai-nilai adab yang dibangun. Mulai adabnya, akhlaknya, bagaimana adab dengan gurunya, akhlak dengan gurunya. Itu yang sering dilupakan oleh kawan-kawan kita. Lalu kita yang sudah tahu, justru adab itu harus menjadi nomor satu. Akhlak itu nomor satu. Jadi adab, akhlak itu nomor satu. Syarat-syarat membangun adab, akhlak yang bagus itu ya mulai dari kebiasaan sehari-hari kita. Ketika kita harus mulai menghafal, membawa mushaf, miliki kebiasaan kita wudu, itu adalah adab. Adab-adab kita bersama dengan Al-Quran. Akhlak tidak boleh tertinggalkan. Jadi jangan kemudian kita tidur, bangun tidur langsung kita memegang Al-Quran. Itu tentu jauh dari adab, jauh dari akhlak. Lalu kemudian keseharian kita, ya, akhlak, bagaimana dengan orang yang lebih tua atau bahkan sekalipun yang lebih muda, bagaimana kita bisa saling menjaga perasaan satu sama lain, menjaga sesuatu hal yang terus terbangun kebersamaan. Banyaklah sehingga dampak-dampak ini nanti akan dirasakan di mana Al-Quran itu sudah seperti baju kita. Kalau ada orang sudah selesai 30 juz lalu lupa tidak murojaah, berarti Al-Quran belum bisa menjadi darah dagingnya. Al-Quran belum sampai masuk kepada jiwanya. Sebagaimana ibarat kalau orang bangun tidur, dia lupa tidak memakai baju. Ya ini ibarat. Jadi kalau orang sudah selesai hafalannya lalu dia tidak murojaah, itu seperti orang yang bangun tidur lalu dia bangun lupa dia tidak pakai baju, atau dia habis mandi dia keluar lupa nggak pakai baju. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kalau sudah dihafal berarti harus siap-siap, harus dibawa kemana-mana. Kesempatannya, peluangnya besar murojaah dimanapun, kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Kamar mandi, tempat-tempat yang dilarang, itu saja. Selebihnya kesempatan untuk bermurojaah sangat besar. Bagi seorang yang hafal sangat mudah. Tapi bagi seorang yang belum hafal, belum lancar, ya tentu sulit kalau misalnya di manapun kita selalu murojaah. Oleh karena itu, poin yang terpenting adalah jadikan peristiwa di dalam kehidupan kita ini yang namanya malas, capek, bosan itu sebagai hiasan ataupun ujian, sehingga hal-hal yang demikian itu
tidak boleh berlama-lama, cukup 1 hari 3 menit. 3 kali 7 berarti berapa tadi? 1 minggu hanya punya waktu malas berapa? 21 menit. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran harus menjadi akhlak kita, harus menjadi adab kita. Dimanapun, kapanpun, bagi seorang penghafal Al-Quran, terlebih yang sudah selesai, harus punya program-program murojaah yang baik, harus punya program murojaah dimanapun, kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Kita